Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Welcome back to my channel Twin Bird Channel. Channel yang memberikan edukasi tentang menangkar rujak hijau, khususnya menangkar dengan kurung gantung, dan memberikan segala macam solusinya. Segera dapatkan jewan di reseller terdekat Anda. Berikut cara setting rujak hijau jantan. Tuh, disesuaikan dengan karakter saat pencampuran. Yang pertama adalah cara setting rujak hijau kurang birahi. Yang kedua, cara setting rujak hijau yang over emosi. Kemudian yang ketiga, cara setting rujak hijau over birahi. Semuanya untuk dikawinkan. Berikut dengan solusinya. Kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah rujak hijau yang kurang birahi. Rujak hijau ini mempunyai ciri-ciri yang selalu mematok alat reproduksi betina saat disatukan, padahal betina sudah meleper. Yang kedua, ciri-cirinya adalah mengejar dengan mengepiakkan sayapnya, disertai dengan bunyi-bunyi. Bagaimana cara setting rujak hijau yang kurang birahi seperti ini? Baiklah, berikut solusinya. Yang pertama, wajib memisahkan jantan dengan si betina, yaitu setelah tadi proses pertama pencampuran, kondisi jantan masih kurang naik birahinya, kita pisah. Dimulai dari pagi hari setelah pengembunan, kita wajib memberikan asupan protein, yaitu dari telur kroto kapsul kita berikan 5 butir di pagi hari. Kemudian buahnya kita ganti dengan buah naga. Nah, kita berikan kroto kapsul 5 butir, kemudian buahnya kita ganti buah naga. Kemudian setelah proses pengembunan kita jemur. Kita udah kasih umpan, kita jemur, kemudian mandikan. Setelah mandikan kita angin-anginkan, berikan minum jus nunung. Kemudian setelah itu kita kredong hingga sore hari sampai waktu memberikan makan, yaitu sama, jadi berikan kapsul kroto 5 butir disertai jangkrik ya. Jangkriknya itu di sore hari aja 5 biji ya. Kemudian bersihkan, kredong lagi hingga besoknya lagi pagi hari. Proses pencampuran kita lakukan di esok harinya, di pagi hari setelah embun kita campurkan ke betina untuk proses kawin, dan kita lihat perkembangannya. Apabila respon jantan itu masih matok atau tidak matok, kita akan lakukan proses ini berkelanjutan sampai 1 hingga 2 hari ke depan. Kita wajib mempercepat proses birahi kawinnya ini, karena betina itu akan hilang birahinya setelah 5 hingga 7 hari. Wasang leper ya. Dan itu juga disesuaikan dengan karakter betinanya ya. Kemudian yang kedua adalah cara setting dan solusi rujak hijau yang over emosi. Ciri-cirinya yaitu selalu jamtrok ketika dicampurkan betina yang leper. Justru dia faktor jamtrok dan cenderung mengejar secara babi buta sampai bunyi keras seperti melihat musuh. Solusinya bagaimana? Berikutlah solusinya, yaitu pertama, wajib memisahkan, sama seperti tadi. Jadi kalau dicampur udah begitu, kita pisahkan saja jantan ini. Pertama kita nolkan dulu, kita nolkan, des wajib mandi sore atau malam. Buah kita kasih pisang saja, stop penjemuran, stop EF jangkrik. EF jangkrik itu nggak boleh berlebih. Kalau bisa kasih sehari 1 atau 2 ekor. Kemudian kalau dia nggak mau turun juga, kita bisa track biar emosinya keluar, berkoar-koar. Kita track saja sama saudara, sama teman yang punya rujak hijau. Kalau tidak ya kita bawa ke gantangan, gantang kita belikan tiket, buang, bongkar isiannya di situ. Setelah proses
pembuangan di situ. Di hari kedua atau proses ini berlanjut, kita mulai dari sore hari mandikan, terus malamnya kita kredong full, kemudian di pagi hari kita wajib embun tanpa mandi ya, kita wajib embun. Jadi buahnya kita ganti dengan pisang dulu selama dia masih birahi over emosi, kita ganti pisang dulu. Setelah sekiranya kita tempel dengan betina, pada saat betina ngeleper kita tempel aja dulu, jangan kita masukkan dulu, kita tempel, kita lihat responnya apakah dia masih jamtrok atau tidak. Kalau dia tidak jamtrok, cenderung mempiakan sayap sambil bunyi, kita langsung hajar taikan birahinya, yaitu dengan memberikan kroto kapsul yang seperti tadi ya, yang cara setting jaju yang kurang birahi sama. Baru kita taikan, kita jor kroto kapsulnya, kita ganti buahnya dengan buah naga. Jadi prosesnya ini hampir sama, tapi ini dengan catatan kita tempel itu pagi sore, supaya si jantan ini kita lihat karakternya masih jamtrok atau sudah mulai ngerayu, itu beda. Makanya ini wajib memahami karakter burung cak hijaunya masing-masing, yaitu baik jantan maupun betinanya. Jadi setelah kita proses pembuangan emosi dengan membongkar isian dan segala macam di lapan tadi ya, kita lihat setelah penempelan, tapi jangan campur, kita tempel pagi atau sore. Setelah ditempel kita perhatikan gerak-gerik si jantan ini masih jamtrok atau tidak, atau responnya nggak ada. Baru kita taikan, kita hajar dengan pemberian protein tinggi yaitu kapsul. Kita berikan 5 pagi 5 sore, hampir sama mirip tadi yang kita ulas di pertama. Baru setelah hari ketiga, esok harinya kita coba campur. Nah nanti di situ kita bisa lihat kurang bagaimananya. Nah, jadi kalau emang kurang naik lagi ya kita berlanjut prosesnya begitu, kita ulang-ulang. Kemudian proses ini dan cara setting ini tuh perlu kesabaran, nggak usah instan ya. Saya pun juga mengalami begini, kotak-katik, bongkar pasang, kotak-katik settingan ya, akhirnya tahu karakter burung ini begini. Nah begitu, pokoknya pada intinya itu harus dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah cara setting cucak hijau yang over birahi. Nah ini lain dengan yang lain. Kalau over birahi ini kita turunkan dulu birahinya, baru kita setting lagi kawin, karena kalau birahi over itu tidak dapat buat kawin. Jadi 2 kali nyeting. Caranya bagaimana dan solusinya kita simak ya sampai habis. Ciri-cirinya yaitu cucak hijau ini selalu ngembang dan terbang nggak beraturan saat dicampuran, seperti burung stres ya, melet-melet. Nah itu terlalu over. Jadi kita berikan solusi yaitu turunkan dulu birahinya dengan terapi 0 voting dan buah ganti pepaya. Mandinya di malam hari atau sore hari. Stop penjemuran, pisah, kalau bisa tempatkan di kamar mandi tanpa dikredong. Proses ini agak cenderung lama karena jantan yang melet ini justru malah melihat betina itu semakin jadi, dia bukan ngawin tapi terbang nggak karuan, pihak-pihak sayap melet-melet nggak karuan. Nah harus turunkan ya. Kemudian cara mengetahui jantan ini birahinya sudah standar yaitu kita pancing dengan menempelkan betina. Apabila respon sudah mulai gacor tanpa melet-melet dan ngembang, berarti kita baru setting untuk kawin, yaitu taikan dengan sedikit demi sedikit lah, jangan langsung
jor karena nanti takutnya kembali lagi ke birahi over. Proses ini berlanjut hingga proses pencampuran ini berhasil ya. Jadi perlu kesabaran, nggak usah buru-buru, turunin dulu baru taikin lagi. Begitulah. Jadi ntar nyetinya ini 2 kali, nurunin, naikin supaya birahi tengah. Baik lagi Comania, dimanapun Anda berada, semoga paham betul apa yang saya bicarakan dan utarakan, memberikan solusi dari awal sampai akhir. Tetap putus asa, jangan semangat menangkar rujak hijau di Indonesia. Salam konservasi rujak Indonesia.